Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 6 akan mempresentasikan final project yang telah kami kerjakan yang berjudul segmentasi pelanggan coffee shop dengan teknik clustering. Nah, untuk tim kami berjumlah 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Arif Abdillah. Yang kedua ada saya sendiri, Elsa Rahma Maulidiah. Yang ketiga ada Rian Wahyu Pratama. Dan yang terakhir ada Lili Sefrianti Sitompul. Untuk alur kerja proyek yang telah kami kerjakan, yang pertama yaitu pemilihan topik dan data. Kami memilih data clustering coffee shop transaction data. Dan yang kedua ada exploratory data analysis. Kemudian kami proses datanya dan membuat pemodelan. Yang kelima ada training dan evaluasi model, dan yang terakhir kita interpretasikan menggunakan LLM. Pemilihan topik dan data. Topik yang dipilih pada proyek capstone kali ini adalah segmentasi pelanggan pada sebuah coffee shop dengan menggunakan teknik clustering untuk mengidentifikasi pola pembelian. Fitur data yang digunakan dalam proses segmentasi mencakup unit price, total quality, diskon yang diterima pelanggan. Next. Pada gambar di atas merupakan tampilan tabel dataset coffee shop transaction untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola transaksi mereka dengan metode unsupervised learning seperti yang terlihat dalam tabel. Transaksi data pada tahun 2023 bulan 11 tanggal 27, espresso, produk name espresso, unit price 25.000, total quality 3, kota Jakarta, diskonnya 20% dan seterusnya. Dan segmen dihasilkan dari analisis ini akan membantu coffee shop memahami pelanggan lebih baik dan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai kebutuhan setiap kelompok pelanggan. Next, exploratory data analysis adalah proses analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur, pola, dan hubungan dalam dataset tanpa membuat asumsi terlebih dahulu tentang hasil yang diharapkan. Next, langkah pertamanya yaitu melihat struktur data. Memeriksa struktur dataset menggunakan fungsi info. Tujuannya memastikan tipe data dan jumlah data pada setiap kolom, dan manfaatnya memahami karakteristik awal dataset dan memeriksa apakah ada kolom yang perlu diubah tipe datanya. Gambar pada tabel tersebut merujuk tentang informasi mengenai tipe data pada setiap variabel, mengecek jumlah kolom dan jumlah baris data. Next, memeriksa statistik deskriptif. Pengecekan statistik deskriptif dilakukan dengan fungsi describe untuk menampilkan ringkasan data numerik. Statistik yang diperoleh adalah mean, median, nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi. Manfaatnya memahami sebaran data dan mengidentifikasi potensi anomali awal. Next, selanjutnya memeriksa phishing value. Pengecekan nilai yang hilang dilakukan menggunakan is-null dan sum. Dari hasil pemeriksaan dataset di samping tidak memiliki missing value di semua kolom, termasuk transaction, date, product name, unit price, total quality, city, dan discount. Next, visualisasi distribusi data. Distribusi data divisualisasikan untuk memahami persebaran dan pola data menggunakan histogram, yaitu menunjukkan distribusi data numerik, box plot, yaitu membantu memeriksa keberadaan outlier atau data yang menyimpang. Selanjutnya, manfaatnya mengidentifikasi pola, anomali, dan memahami distribusi data numerik secara visual. Next, data processing. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan data bersih dan siap digunakan dalam analisis atau pembuatan model. Berikut langkah-langkahnya. Next, menangani missing values. Missing values adalah kondisi di mana suatu data kosong atau tidak memiliki nilai. Tujuannya mengidentifikasi dan menangani data yang hilang agar tidak mempengaruhi hasil analisis. Selanjutnya, menghapus data duplikat. Data diperiksa menggunakan fungsi duplikat untuk menemukan entry yang sama duplikat. Jika ada data duplikat, maka data tersebut akan dihapus. Tujuannya yaitu memastikan data yang digunakan adalah unik dan mencegah analisis yang bias atau tidak akurat. Next, standarisasi atau normalisasi data. Standarisasi kolom numerik menggunakan standar scalar dari Skitran. Baik, untuk yang selanjutnya ada data processing. Untuk menangani tipe data khusus yang kami tangani ada tanggal atau kategori. Pada kolom transaksi date diubah ke format numerik atau ordinal untuk memudahkan analisis lebih lanjut, terutama dalam model berbasis numerik.
Yang kelima ada handle outlier. Tahap ini itu untuk proses menangani nilai-nilai outlier dalam dataset. Tujuannya untuk memastikan pencilan data tidak secara signifikan mempengaruhi hasil analisis atau model. Outlier dapat muncul karena kesalahan pengukuran, kejadian langka, atau kondisi khusus yang tidak mewakili pola umum dalam data. Untuk outlier yang pertama yaitu ada unit price. Pada kolom ini tuh tidak ada outlier sehingga bisa dilihat pada box plot yang telah ditampilkan itu gambarnya sama karena outliernya tidak ada. Untuk yang selanjutnya total quantity itu juga tidak memiliki outlier sehingga box plot yang pertama dan kedua memiliki hasil yang sama. Yang ketiga ada diskon dalam persen. Pada kedua box plot itu membandingkan distribusi data diskon sebelum dan setelah penanganan outlier. Untuk hasil visualisasinya tidak ada outlier yang terdeteksi pada data tersebut yang ditunjukkan oleh ketidakadaan titik di luar whisker pada kedua box plot. Hal ini diperkuat oleh informasi di bagian atas bahwa daftar outlier sebelum penanganan adalah kosong atau 0. Jadi pada data unit price, diskon, dan yang lainnya tadi dapat dianggap bersih dan tidak memerlukan penanganan untuk outlier. Yang selanjutnya ada model selection. Model selection adalah proses memilih model statistik atau algoritma mesin learning yang paling sesuai untuk menyelesaikan tugas atau permasalahan tertentu berdasarkan data yang ada. Tujuannya dari model selection yaitu untuk memilih model yang memiliki kinerja terbaik dalam menjelaskan data yang belum dilihat pada dataset dengan benar. Selanjutnya, pada tahap ini itu kami memilih untuk menggunakan algoritma dalam menggunakan model K-means clustering. Apa sih K-means clustering itu? K-means clustering adalah algoritma yang mempartisi data ke dalam cluster-cluster sehingga data yang memiliki kesamaan berada pada satu cluster yang sama dan data yang memiliki ketidaksamaan berada pada cluster yang lain. Model selection untuk gambar itu menunjukkan arsitektur yang digunakan pada model K-means dimulai dari start yang menentukan berapa jumlah cluster yang akan digunakan, kemudian menginisiasi pusat sentroidnya, lalu menghitung jarak objek sentroid, serta mengelompokkan objek berdasarkan nilai minimum. Jika masih ada objek yang harus dipindahkan, maka balik lagi ke step awal. Training model. Training model adalah proses di mana sebuah model machine learning atau deep learning diajari untuk memahami pola atau fitur dalam data yang diberikan. Proses ini melibatkan penggunaan algoritma tertentu untuk menyesuaikan parameter model agar dapat menghasilkan output yang sesuai dengan data latihan yang diberikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Elsa. Baik, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Elsa tadi mengenai training model. Nah, jadi pada tahap ini tuh kami menggunakan proses dengan teknik PCA ya. Yang mana di teknik itu kami menggunakan elbow plot. Jadi di elbow plot ini untuk menentukan cluster atau titik mana yang lebih optimal. Pada di sini tuh kita bisa lihat titik 3 dan 4 ini sikunya bisa dilihat dari siku ini. Dia ngebentuk lengkungan, jadi dia tuh dari sinilah terlihat bahwa jumlah klaster optimal itu bisa di titik 3 ataupun 4. Next. Nah, jadi di sini pertama tuh kita pada clustering 3 ya, K sama dengan 3. Di segmen 0, bisa kita lihat di segmen 0 ini, dia memiliki total QTY yang sangat tinggi dan unit price-nya yang sedang. Pelanggan ini tuh membeli jumlah besar dan juga produk premium, namun sedikit dipengaruhi oleh diskon. Sedangkan segmen 1 dia totalnya sedang dan unit price-nya sama diskonnya rendah,
dia membeli produk murah dalam jumlah yang sedang, yang menandakan ini tuh pelanggan tuh membeli dalam jumlah yang sedang dan memilih produk yang murah dan tidak bergantung pada diskon. Sedangkan yang segmen kedua ini, pelanggan ini lebih membeli produk yang sangat sedikit ya, tetapi dia memilih produk premium dan sangat terpengaruh oleh diskon. Next. Nah, dari scatter plot PCA tadi kita bisa lihat untuk membantu visualisasinya ya. Kita bisa lihat di sini ada klaster hijau muda, yang mana klaster hijau muda ini dia tuh memiliki diskon, total quantity, dan unit price-nya rendah. Jadi sama seperti segmen satu tadi, yang mana pelanggan ini tuh hemat dan dia biasa membeli produk murah, kemudian membeli diskon dalam jumlah kecil ya. Dia tuh biasanya promosinya sering melakukan promosi seperti kupon dan penawaran khusus untuk menarik mereka. Nah, terus ada klaster ungu yang di atas ini. Mereka tuh membeli dalam jumlah yang besar, namun ini tuh pelanggan yang aktif, sama seperti segmen 0. Mereka lebih memilih produk premium dan nggak peduli tentang diskonnya. Nah, yang terakhir itu ada yang klaster merah. Yang mana klaster merah ini sama seperti segmen 2 tadi. Dia ini pelanggan premium yang membeli produk mahal, biasanya dalam jumlah yang kecil. Mereka ini cenderung memanfaatkan diskon untuk ditargetkan dengan penawaran bundle atau diskon musiman. Next. Nah, pada heatmap cluster 4 di segmen 0 ini dia unit price dan total quantity-nya tinggi, sedangkan diskonnya sedang. Yang mana pelanggan ini itu lebih suka membeli produk premium tetapi menggunakan membeli dalam jumlah yang banyak dan tidak tergantung pada diskon. Di segmen 0 ini ada unit price rendah dan total quantity yang sangat rendah, kemudian diskonnya rendah, yang mana pelanggan ini tuh cenderung membeli produk murah, kemudian dia juga membeli item hanya satu saja dan tidak terpengaruh oleh diskon juga. Kemudian ada segmen 2, dia unit price-nya tinggi, total quantity rendah, dan diskonnya tinggi, yang mana pelanggan ini tuh membeli produk premium dengan harga yang mahal, tetapi membelinya hanya sesekali saja. Jadi kayak ada event-event tertentu dia membeli karena diskonnya tinggi, jadi dia membeli sesekali saja. Kemudian ada segmen 3, unit price rendah dan total quantity tinggi dan diskonnya yang rendah. Pelanggan ini tuh membeli produk dengan harga yang murah dan ekonomis, kemudian membeli dalam jumlah yang sangat besar dan nggak tergantung pada diskon. Lanjut. Nah, jadi di sini tuh ada klaster merah. Klaster merah ini sama saja seperti segmen 3 tadi. Dia membeli banyak produk ekonomis tetapi nggak tergantung sama diskon. Terus yang biru muda ini dia sama seperti segmen 1, dia membeli produk kecil dan jarang. Kemudian maksud saya produknya yang murah tetapi dalam jumlah yang kecil. Kemudian itu ungu. Klaster ungu dia sama seperti segmen 2 tadi, membeli produk premium tapi tergantung dengan diskon yang besar. Kemudian ada yang kuning. Dia sama seperti segmen 1. Pelanggan ini tuh pelanggan yang loyal, jadi membeli banyak produk premium tanpa diskon. Next. Kemudian kita ke evaluasi menggunakan Silhouette Score, yang mana itu tuh matriks evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model yang kita pakai pada K-means. Nah, di sini tuh kami telah berhasil membentuk kelompok yang terpisah dengan baik. Indeks ini tuh menyediakan pengukuran dari seberapa dekat setiap titik data pada sebuah klaster dengan titik data yang lain dengan klaster yang sama, sebanding dengan seberapa dekat titik data tersebut dengan klaster lain. Next, bisa kita lihat di sini pada tabel di samping ini menunjukkan rata-rata hasil evaluasi training model Silhouette Score ya, yang mana digunakan untuk mengukur rentang berkisaran -1 dan 1. Nah, jadi bisa kita dilihat di tabel di samping ini, skor tertinggi N cluster sama dengan 4 yang mencapai nilai 0,4029, dan sedangkan yang terendah itu di cluster 10 dengan nilai 0,3238. Next. Nah, ini secara umum Silhouette Score itu rentang
dalam rentang 0,3 hingga 0,4 yang tadi itu menunjukkan bahwasannya klaster tersebut cukup baik meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan pemisahan antar klaster. Oleh karena itu kami akan mencoba beberapa pendekatan untuk mengoptimalkan mode klaster, yang mana diantaranya yang pertama itu menyesuaikan jumlah klaster. Di sini menunjukkan pengujian dengan variasi jumlah klaster seperti K sama dengan 3 dan K sama dengan 4 untuk mengevaluasi peningkatan hasil melalui optimasi hyperparameter yang akan kami lakukan nantinya di K-means clustering dan agglomerative clustering. Nah, di sini menggunakan algoritma lain yaitu agglomerative clustering yang mungkin lebih cocok untuk struktur data yang akan kami analisis. Next. Nah, baiklah kita masuk ke optimasi hyperparameter. Dalam konteks ini, proses pelatihan model mengacu pada parameter-parameter yang tidak langsung dipelajari oleh model itu sendiri selama proses pelatihan. Jadi sebaliknya, hyperparameter ini sebagian besar ditentukan sebelum pelatihan dimulai dan berfungsi untuk mengontrol proses pelatihan itu sendiri. Next. Nah, jadi di sini contohnya itu jumlah klaster K ini adalah hyperparameter yang paling penting di algoritma K-means. Jadi ini tuh menentukan jumlah klaster yang akan ditentukan oleh algoritma. Jumlah klaster ini harus ditentukan sebelum proses pelatihan dimulai. Next. Optimasi hyperparameter yang kemudian kita gunakan ini di agglomerative clustering sama seperti K-means tadi, menggunakan klaster K sama dengan 3 dan klaster sama dengan 4. Baik, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rian Wahyu Pratama. Rian Wahyu Pratama, disilakan. Baik, di sini saya melanjutkan oleh rekan saya tadi, Abdi. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang interpretasi hasil menggunakan LLM. Jadi model interpretasi menggunakan Large Language Model atau LLM melibatkan pemanfaatan kemampuan model berbasis AI untuk memahami dan menjelaskan hasil dari suatu analisis clustering di atas tersebut. LLM dapat menjelaskan karakteristik masing-masing cluster seperti kecenderungan pembelian berdasarkan harga satuan atau unit price, jumlah harga yang dibeli atau total quantity, dan tingkat diskon. Next. Lalu selain itu, LLM mampu menjawab pertanyaan spesifik tentang hasil clustering. Jika pengguna meminta menjelaskan tentang cluster tertentu, LLM dapat memberikan deskripsi detail mengenai demografi pelanggan, pola belanja, serta rekomendasi strategi yang sesuai. Berikut adalah hasil interpretasi hasil segmentasi clustering pada dataset coffee shop transaction. Jadi pada gambar tersebut kami menginterpretasikan secara manual terlebih dahulu, yang dimana dari visualisasi tersebut menghasilkan klaster 0 yaitu klaster yang berwarna merah yang berjumlah 250 anggota. Jadi pelanggan tersebut cenderung membeli dalam jumlah besar dan harga ekonomis. Lalu yang kedua adalah klaster pertama yaitu warna biru muda dengan 192 anggota, dan pelanggan dari klaster ini membeli sesekali dengan nilai transaksi sedikit dan lebih sering memilih produk murah. Lalu yang klaster kedua selanjutnya adalah warna ungu yang terdiri dari 184 anggota. Pelanggan ini menyukai produk minimum tetapi hanya membelinya saat terdapat diskon besar saja. Lalu yang terakhir adalah klaster 3 yaitu warna kuning yang beranggotakan 169. Pelanggan di klaster ini rutin membeli dalam jumlah besar tanpa mengandalkan diskon. Next. Lalu selanjutnya kami telah mengimplementasikannya menggunakan LLM, dan berikut saya akan menjelaskan prompting dan output yang dihasilkan. Next. Nah, pada gambar tersebut, dalam prompt tersebut berfungsi untuk meminta sistem, misalnya model LLM, untuk merangkum setiap cluster pelanggan berdasarkan analisis clustering yang telah dilakukan sebelumnya. Sistem harus memahami data cluster pelanggan dan menghasilkan jawaban berupa ringkasan tiap cluster seperti kebiasaan belanja atau karakteristiknya. Next. Lalu output yang dihasilkan dari interpretasi LLM di atas ini sama seperti sebelumnya, yaitu mengenai analisis dari setiap cluster yang mewakili pola belanja pelanggan. Fokus utama dari hasil output di atas ini
dengan memberikan ringkasan setiap klaster pelanggan yang terbentuk setelah menganalisis dataset coffee shop transaction. Lanjut. Lalu pada prompt di atas ini berfungsi untuk meminta sistem untuk memberitahu berapakah jumlah klaster yang optimal berdasarkan analisis. Pertanyaan ini akan diproses oleh suatu agent atau model AI yang akan mengevaluasi data clustering dan menjawab jumlah klaster optimal berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Dan output tersebut adalah interpretasi di atas dapat membantu menjawab dalam memutuskan jumlah klaster yang paling tepat untuk segmentasi pelanggan. Seperti pada output di atas adalah jumlah klaster yang optimal adalah 4 ya. Selanjutnya next, pada prompting di atas berfungsi untuk meminta sistem untuk memberitahu metode mana yang memberikan hasil cluster terbaik. Model AI ini akan mengevaluasi data clustering dan menjawab metode mana yang memberikan hasil terbaik untuk clustering ini. Lalu output yang diinterpretasi oleh LLM ini dapat membantu menjawab dalam memutuskan hasil analisis clustering dengan dua metode yang dibandingkan, yaitu K-means dan agglomerative clustering. Yang mana metode agglomerative clustering memberikan performa lebih baik dibandingkan K-means dengan skor evaluasi lebih tinggi, yaitu 0,4292 dibanding dengan 0,4029. Oleh karena itu, agglomerative clustering dianggap lebih optimal untuk data ini. Oke, pada gambar plotting di atas, untuk kita nge-prompt LLM melalui agent eksekutor dengan prompt sederhana yang menanyakan karakteristik cluster 0. Outputnya adalah jawaban yang relevan tentang karakteristik dari cluster 0 sesuai analisis clustering yang dilakukan sebelumnya. Output tersebut dihasilkan dari chatbot berdasarkan hasil analisis cluster 0 ini adalah berdasarkan data yang dimiliki. Cluster 0 dicirikan oleh total kuantitas pembelian yang sangat tinggi, tapi harga satuan yang rendah dan diskon yang sangat rendah. Cluster 0 mengelompokkan data yang memiliki pola pembelian dalam jumlah banyak, tetapi dengan karakteristik harga murah dan diskon minim. Ini mungkin menunjukkan segmen pelanggan yang membeli produk dalam skala besar, tetapi dengan nilai ekonomi yang rendah per unit. Next lagi. Oke, pada prompt tersebut yang digunakan untuk prompt LLM melalui agent eksekutor dengan prompt sederhana yang menanyakan karakteristik cluster 3. Dan outputnya adalah jawaban yang relevan tentang karakteristik dari cluster 3. Output yang dihasilkan dari chatbot berdasarkan hasil analisis dari cluster 0 ini adalah berdasarkan data yang kami miliki, cluster 3 dicirikan oleh total kuantitas pembelian yang tinggi, harga satuan yang tinggi, tetapi diskon yang diberikan sedang. Cluster 3 ini memberikan gambaran bahwa cluster ini memiliki banyak transaksi dengan harga tinggi, tetapi tidak bergantung kepada diskon. Oke. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa. Baik, dari proyek yang kami kerjakan dapat disimpulkan bahwa proyek ini berhasil melakukan analisis segmentasi pelanggan menggunakan teknik clustering dengan algoritma K-means pada coffee shop transaction dataset untuk mengidentifikasi pola pembelian pelanggan. Hasil terbaik diperoleh pada K3 dengan silhouette score 0,4029 yang menunjukkan kualitas pengelompokan yang optimal. Kami rasa cukup untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Kak Putra Manusa, mentor kami, dan para trainer yang telah bertugas untuk mengajarkan kami. Terima kasih. Elsa Lilian dan Abdi. Cukup sekian dan terima kasih. JJ dulu bos. Senggol dong.